Oke, suratul humazati, surat al-humazah ini menurut Imam Jalaluddin al-Mahalli ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa surat ini adalah surat Makkiyah, artinya turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Pendapat kedua mengatakan bahwa surat al-humazah ini turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Ya. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Imam Jalaluddin al-Mahalli, ya, kita bisa memahami bahwa beliau mentarjih atau menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Humazah ini adalah surat Makkiyah. Isyarat tarjih ini bisa kita pahami. Pertama, beliau menempatkan ya, kosakata Makkiyah ini yang duluan. Terus di dalamnya nanti ada cerita tentang nuzulu, sababun nuzul. Sababun nuzulnya itu cerita tentang orang-orang Mekah. Cerita tentang Umayyah ibnu Khalaf. Umayyah ibnu Khalaf itu tokoh Mekah. Dan juga cerita tentang Al-Walid ibnu Mughirah, itu juga cerita tentang tokoh Mekah. Umayyah ibnu Khalaf dan juga Al-Walid ibnu Al-Mughirah. Ya. Oke, jumlah ayatnya ada 9. Ya. Beliau tidak menyebutkan pendapat lain. Ya. Jadi 9 ayat. Oke. Wailun, pada saat menafsirkan kosakata wailun, Imam Jalaluddin al-Mahalli menyebutkan ada dua pandangan tentang tafsir kosakata wailun. Pandangan pertama mengatakan bahwa wailun adalah kalimatu azabin. Kalimatu azabin. Ini kemarin juga sudah kita bahas ya. Fawailun lil musallin. Fawailun apa? Lil musallin ya. Tapi tidak apa-apa. Ada dua pendapat. Pertama, kalimatu azab maksudnya adalah kosakata yang diucapkan dengan maksud berdoa. Kosakata yang diucapkan dengan maksud berdoa, mendoakan orang yang sifatnya akan disebutkan nanti. Mendoakan orang yang sifatnya akan disebutkan nanti dengan doa agar orang yang didoakan itu terkena azab. Agar orang yang didoakan itu terkena azab. Nah, di antara tokoh yang disebutkan, didoakan, di antara tokoh yang disebutkan adalah satu namanya Umayyah ibnu Khalaf, satu lagi namanya Al-Walid ibnul Mughirah. Umayyah ibnu Khalaf ini ya, tuannya atau mantan tuannya Bilal ibnu Rabah radhiyallahu anhu ya. Mantan tuannya Bilal ibnu Rabah dan yang pernah menyiksa Bilal ya. Di mana cerita tentang Bilal itu sudah dibikin lagu ya. Ya. Allahu Ahad lagunya ya. Allahu Ahad ya. Nah, itu cerita tentang Bilal dibikin lagu ya. Yang kemudian Abu Bakar As-Siddiq melihatnya, Bilal sudah beriman, disiksa oleh tuannya, lalu dibeli oleh Abu Bakar As-Siddiq dan dimerdekakan. Dan nah itu tokohnya namanya Umayyah bin Khalaf. Nah, tokoh lain adalah Al-Walid ibn Mughirah. Oh, Umayyah bin Khalaf itu punya anak juga, anaknya namanya Sofwan. Akhirnya Sofwan ini masuk Islam ya. Pada tahun 8 Hijriah, Sofwan ini masuk Islam. Saat Fatu Makkah atau selesai Fatu Makkah, Sofwan ini masuk Islam. Ya. Nah, Al-Walid ibn Mughirah juga, ya, tokoh Quraisy juga yang disebut. Al-Walid ibn Mughirah itu bapaknya Khalid ibn Walid, ya. Nah, dua orang ini dan juga yang lainnya didoakan oleh ayat Al-Quran dengan doa wailun, Ya.
Nah, kapan azab itu akan turun? Ya, dia bisa turun di dunia, bisa turun di akhirat. Pokoknya didoakan saja. Dan yang mendoakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wailun, ya, wailun. Itu tafsir pertama. Dan akhirnya memang Umayyah bin Khalaf ini terkena azab di dunia sebelum akhirat. Terkena azab di dunia sebelum akhirat. Dia mati dalam perang Badar. Dia mati dalam perang Badar dan matinya itu di tangan atau disebabkan oleh Bilal ibnu Rabah. Disebabkan oleh Bilal ibnu Rabah. Jadi seperti yang pernah saya singgung di pengajian lalu, ya, bahwa surat Al-Fil itu mengandung makna ancaman kepada orang-orang Quraisy bahwa mereka tidak lebih berharga dibandingkan pasukan Abroha. Saat pasukan Abroha itu bermaksud menghancurkan Ka'bah, dibinasakan oleh Allah, maka kalau orang-orang Quraisy tetap melanjutkan permusuhannya kepada Nabi Muhammad SAW, mereka pun tidak akan aman dari azab. Hanya saja beda bentuk azabnya. Kalau Abrohah dihancurkan secara langsung oleh burung-burung yang diutus oleh Allah SWT, tapi kalau orang-orang Quraisy ya kena azabnya melalui tangan orang-orang beriman, melalui tangan orang-orang beriman, gitu ya. Nah, dan itu lebih menyakitkan, diazab melalui tangan orang beriman itu. Seperti Umayyah bin Khalaf ini mantan tuannya Bilal, akhirnya mati di tangan Bilal radhiyallahu anhu. Itu lebih menyakitkan. Atau Abu Jahal akhirnya finishing touch yang menyebabkan kematiannya itu di tangan Abdullah bin Mas'ud. Itu lebih menyakitkan, ya. Oke. Kalau Al-Walid ibn Mughirah ini matinya, saya tidak ingat ini matinya kapan ini, ya. Yang jelas juga termasuk yang didoakan oleh surat Al-Humazah ini menurut versi Sababun Nuzul yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli rahimahullah. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, Wailun adalah nama dari sebuah lembah, nama dari sebuah lembah yang ada di dalam neraka Jahanam. Jadi Wailun itu artinya ancaman, berita ancaman yang Allah SWT sampaikan, berita ancaman yang Allah sampaikan kepada orang-orang yang akan disebutkan ciri-cirinya kemudian, bahwa mereka itu diancam akan dicemplungkan atau akan dimasukkan ke dalam atau dilemparkan dalam lembah, sebuah lembah di dalam neraka Jahanam, lembah yang bernama Wailun. Lembah yang bernama Wailun yang juga bernama Al-Hutamah. Yang juga bernama Al-Hutamah, yang tabiat Al-Hutamah nanti akan dijelaskan, serta sifat-sifat Al-Hutamah juga nanti akan dijelaskan. Nah, kalau ada dua tafsir begini, bagaimana kita mensikapinya? Kalau kita baca kitab tafsir, ya, lalu baca ayat Al-Quran, menemukan ada lebih dari satu tafsir, ya. Selama dua tafsir itu tidak bersifat kontradiksi, tidak bersifat apa? Kontradiksi, tidak bersifat berlawanan, maka dua-dua tafsir itu bisa diterima. Dua-dua tafsir itu bisa diterima untuk menunjukkan keluasan makna Al-Quran Al-Karim. Untuk menunjukkan keluasan makna Al-Quran Al-Karim, dan untuk juga menunjukkan, ya, bahwa kalamullah ini padat dari sisi jumlah huruf, kosakata dan kalimatnya, tetapi, ya, panjang dan dalam serta luas makna dan cakupannya. Makna dan cakupannya. Oke, itu tafsir Wailun. Siapa yang didoakan dengan doa Wailun atau siapa yang diancam dengan ancaman Wailun? Yaitu kulli humazatin lumazah. Semua orang yang diancam adalah semua orang, yang didoakan adalah semua orang
yang pada orang itu, pada diri orang itu, nah, terdapat kelakuan atau sifat, humazatin lumazah. Humazatin apa? Lumazah. Apa itu humazah, lumazah? Humazatin itu dari kata dasar ha mim zai. Ha mim zai, ya. Himzun, bacanya himzun, ya. Himzun. Nah, apa itu himzun? Asal muasal kata himzun adalah mematahkan atau memecahkan. Mematahkan atau memecahkan. Ya, itu asal muasal kata himzun. Sedangkan asal muasal kata lumaza adalah lam mim zai. Lam mim zai, ya. Asal muasal makna limzun adalah mencela atau menjelek-jelekkan. Mencela atau menjelek-jelekkan. Itu asal muasal maknanya, ya. Nah, humazah itu adalah satu bentuk. Jadi humazah, perhatikan Bapak Ibu, ya, harokatnya adalah huruf pertama berharokat dhammah, huruf kedua berharokat fathah, huruf ketiga berharokat fathah lagi, terakhir ada tambahan tak. Terakhir ada tambahan apa? Tak. Humazah, lumazah. Nah, bentuk seperti itu, bentuk humazah, lumazah seperti itu, ya, ala wazni fu'alah itu namanya bentuk hiperbolis, bentuk mubalaghah. Bentuk apa? Mubalaghah. Mubalaghah itu hiperbolis, ya. Apa itu hiperbolis? Di dalam bahasa Arab itu ada satu pola yang dengan melihat polanya kita tahu kalau itu hiperbolis. Dengan melihat polanya. Umpamanya ar-rijalu, terus berikutnya qawwamun. Nah, qawwam itu bentuk hiperbolis dari qaimun. Bentuk hiperbolis dari qaimun menjadi qawwam. Atau kalau kita baca ayat kursi, ya, Allahu la ilaha illa huwa, terus al-hayyu al-qayyum. Nah, al-qayyum itu juga bentuk hiperbolis dari kata qaim juga. Jadi satu kata namanya qaim itu bisa diubah menjadi bentuk hiperbolis lebih dari satu bentukan. Ada kalanya bentuknya qawwam, ada kalanya qayyum, ada kalanya qayyum. Nah, di sini juga begitu, ya. Hak mim zai, ya, itu bisa menjadi hammaz, ya. Hammaz ada di dalam Al-Qur'an, ya. Di surat Al-Qalam, ya. Hammazin masya'in binamim, ya. Hammaz. Nah, itu bentuk hiperbolis. Dan juga bentuk hiperbolisnya adalah humazah. Nah, humazah. Gitu, ya. Karena ini bentuk hiperbolis, Imam Jalaluddin Al-Mahalli mengartikannya ay kathiril hamzi wal lamzi. Hiperbolis itu, bentuk hiperbolis itu dihadirkan untuk menunjukkan makna kasir, atau untuk menunjukkan profesi. Kasir atau apa? Profesi, ya. Orang yang profesinya al-hamzu wal lamzu, itu profesi. Kenapa menjadi profesi dia? Kalau sudah jadi profesi dia pasti banyak maknanya kasir, ya. Banyak melakukan al-hamzu wal lamzu. Oke. Tadi sudah saya jelaskan, al-hamzu asal artinya adalah al-kasru. Kasru itu mematahkan atau memecah-mecah atau memecahkan. Nah, kalau humazah berarti banyak mematahkan atau banyak memecahkan. Nah, al-lamzu asal artinya adalah mencela. Berarti kalau lumazah artinya banyak mencela atau banyak mencaci. Banyak mencela atau banyak mencaci. Nah, dilakukan dengan cara apa saja? Dilakukan dengan cara apa saja? Bahkan kadang-kadang dilakukan dengan body language, dengan gerak tubuh, ya.
Jadi mencibir dengan tubuh itu humazah lumazah. Ya kan, saya nggak bisa mencontohkan gimana ya mencibir dengan tubuh itu ya. Misalnya gitu kali ya. Gitu misalnya ya. Itu mencibir dengan gerak tubuh, dengan body language-nya ya. Bahkan termasuk juga mencibir atau mencaci atau mencela atau mematahkan atau memecahkan. Yang dimaksud mematahkan ini mematahkan kepribadian orang. Mematahkan kepribadian orang atau menghancurkan kepribadian orang dengan bukan hanya body language, termasuk dengan tangan. Umpamanya gini, oh dia mah, nah ini kan jempolnya ditaruh di ujung apa? Di ujung kuku kelingking, nah, dia mah kecil gitu ya. Itu masuk pengertian humazah lumazah. Masuk pengertian humazah lumazah. Atau dengan kedipan mata, nah ini saya nggak bisa praktekin ini. Dengan kedipan mata atau dengan mulut, bibir ya, mulut atau bibir ya, mencibir dengan mulut atau bibir. Atau mungkin bahkan ada juga yang mencibir itu dengan gerakan alis, walaupun saya nggak bisa nyontoin ini ya, nggak bisa nyontoin ya. Jadi segala bentuk perilaku dengan maksud menghancurkan atau mematahkan atau memecahkan ya, atau dengan maksud ya mencela siapapun orang lainnya itu, nah itu masuk dalam cakupan pengertian humazah lumazah. Humazah lumazah. Nah, di sini Imam Jalaluddin Mahalli mengartikan lumazah lumazah adalah al-ghibah. Nah, termasuk di dalamnya adalah al-ghibah. Termasuk dalam cakupan pengertian humazah lumazah adalah al-ghibah. Ini namanya menafsirkan dengan sebagian makna. Menafsirkan dengan sebagian makna ya. Humazah lumazah dia tafsirkan dengan ghibah itu adalah menafsirkan dengan sebagian makna. Dengan memberi contoh. Contoh yang tercakup oleh makna. Dari humazah lumazah. Tetapi kalimat humazah lumazah sekali lagi mencakup segala perilaku termasuk bahasa-bahasa isyarat, baik isyarat dengan tubuh ataupun isyarat dengan gerak-gerak anggota tubuh yang lainnya, yang konotasinya adalah mencibir atau mencaci atau mencela atau merendahkan atau menjelek-jelekkan, ya, semuanya masuk dalam pengertian itu. Semuanya masuk dan tercakup dalam pengertian itu. Oke ya. Nah, lebih buruknya lagi ini dulu, perilaku ini dilakukan oleh beberapa tokoh. Dilakukan oleh beberapa tokoh Quraisy yang dibegitukan atau objeknya adalah Nabi kita Muhammad SAW dan objeknya adalah orang-orang beriman. Objeknya adalah orang-orang beriman. Nah, mungkin diskusi kita juga sampai apakah tokoh itu sendiri yang secara langsung melakukan perbuatan humazah lumazah, ataukah tokoh-tokoh itu adalah tokoh yang berada di balik layar, tokoh yang berada di balik layar bagi banyak orang yang berperilaku seperti itu. Nah, itu mungkin juga ya. Karena Umayyah ibn Khalaf itu tokoh besar, duitnya banyak, kaya raya dia. Al-Walid ibn Mughirah itu juga tokoh besar, ya kan? Duitnya juga banyak. Jadi ada kemungkinan dia dua-duanya itu secara langsung terjun menjadi pelaku humazatin lumazah. Bisa juga dia membayar banyak orang agar orang-orang yang dibayar itu melakukan pekerjaan namanya humazah lumazah. Humazah lumazah. Nah, kalau dalam konteks sekarang atau relevansinya dengan dunia kita sekarang, humazah lumazah adalah ya mencakup siapa saja yang terlibat
baik secara langsung atau dengan cara membayar orang lain, yang dia atau orang lain yang dibayar oleh dia itu melakukan segala daya upaya untuk menjelek-jelekan, untuk mencibir, ya, termasuk untuk menggoreng segala berita-berita yang minor, ya, menggoreng segala berita-berita yang minor yang terjadi pada orang-orang beriman dan tokoh-tokoh orang-orang beriman. Nah, itu masuk dalam pengertian itu. Masuk dalam pengertian humazatin lumazah. Nah, apalagi zaman sekarang yang begini-begini ini kan jadi profesi sekarang, ya kan? Jadi profesi. Apa profesinya? Apa sumber kehidupan ma'isyahnya? Sumber kehidupan ma'isyahnya adalah, ya, selalu siap sedia menyerang orang-orang beriman, tokoh-tokoh orang-orang beriman, orang-orang Islam, tokoh-tokoh Islam diserang dengan berbagai berita yang sifatnya minor. Sifatnya apa? Minor, sifatnya merusak atau membinasakan atau menghancurkan atau mematahkan. Nah, gitu ya, masuk di situ. Nah, sekarang terkenal dengan istilah namanya buzzer itu ya. Nah, buzzer itu masuk, naudzubillah min dzalik, ya, masuk dalam pengertian ini, ya. Bahkan kenapa Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga berdasarkan tafsir-tafsir dari salafus saleh, mengartikan humazah adalah al-ghibah, karena ghibah seperti tadi sudah saya sebutkan, didefinisikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dengan definisi dzikruka akhaka bima yakrah. Kita menyebutkan tentang saudara kita dengan sesuatu yang ia tidak suka, walaupun faktual. Walaupun faktual. Faktanya begitu. Nah, yang faktual itulah namanya ghibah. Ghibah. Nah, makanya sekarang ada istilah, ya. Yang kayak gitu digoreng terus, ya kan? Goreng terus sampai gosong, ya kan? Sampai gosong. Nah. Oke. Itu masuk pengertian wailun likulli humazatin lumazah. Jadi bukan hanya kepada dua tokoh yang disebut saja, tetapi mencakup setiap orang yang perilakunya seperti itu. Ya. Atau setiap orang yang profesinya seperti itu. Oke, kenapa bahasanya humazah lumazah? Artinya adalah kathirul hamzi wal lamzi. Yang kathir itu sudah menjadi profesi. Karena juga, ya, umpamanya kayak ghibah itu ada pengecualiannya. Ada apa? Pengecualiannya, ya, yang dikecualikan dalam arti dibenarkan oleh syariat. Dibenarkan oleh syariat itu ada juga. Nah, itu tidak masuk kalau dibenarkan oleh syariat, ya. Nah, itu kalau ingin tahu apa yang dibenarkan, nah, silahkan merujuk ke Riyadhus Shalihin, ya, ke kitab Riyadhus Shalihin. Ada 6 di sana, di Riyadhus Shalihin itu ada 6 situasi dan keadaan di mana orang itu dibenarkan melakukan namanya dzikruka akhaka bima yakrah tadi, ya. Nah, karena apa? Karena kemaslahatan syar'inya lebih besar daripada keburukan syar'i yang ada di dalamnya. Nah, itu ada 6 keadaan di sana, ya, di Riyadhus Shalihin. Nanti kalau cukup waktu kita buka, ya. Kalau tidak cukup, ya silakan Bapak Ibu merujuk ke sana, ya. Oke. Sehingga yang didoakan dan diancam dengan wadin fi jahannam adalah yang humazah dalam arti mubalaghah atau hiperbolis, sudah menjadi profesi, sudah menjadi tabiat, menjadi sifat yang melekat. Oke, kemudian juga sifat yang seperti itu berpadu, ya, atau bersepadu atau bersenyawa dengan sifat-sifat yang disebutkan di ayat-ayat berikutnya, itu alladzi jama'a malan wa addadahu. Jadi sifat humazah dan lumazah bersepadu atau bersenyawa atau menyatu dengan sifat jama'a malan.
Hari-hari pekerjaannya adalah mengkolek harta. Mengkolek harta, menghitungnya, mempersiapkan diri, ya. Pokoknya nyari dana, ya, menghimpun dana sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, dengan maksud yahsibu, dengan persangkaan bahwa annamalahu akhladahu, bahwasanya hartanya itu akan membuat dia kekal di dunia, akan membuat kekal di dunia. Terus, ya, mengkolek terus, ya. Jama'a malan wa addadahu. Nah, orang yang mempunyai sifat humazatin lumazah dan bersepadu atau bersenyawa atau menyatu dengan sifat jama'a malan wa addadahu yahsibu atau yahsabu annamal arada, itu orang itu dihardik oleh Allah SWT dengan kalimat kalla, ya. Kalla, dan diancam oleh Allah dengan ancaman la yumbadzanna fil hutamati wa ma adraka mal hutamah, dan seterusnya. Kenapa ancamannya kok neraka yang hutamah? Ini menjelaskan bahwa al jaza'u min jinsil amal, ya. Al jaza'u min jinsil amal, ya. Al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan itu satu jenis dengan amal yang dilakukan. Karena tadi amalnya waktu di dunia adalah humaza lumaza, di mana makna humaza adalah al-kasru, mematahkan atau memecahkan atau menghancurkan, ya, maka balasannya akan dicemplungkan ke dalam neraka yang namanya al-hutamah, di mana makna asal al-hutamah adalah menghancurkan atau memecah-mecahkan atau membinasakan, ya. Dan karena hutamah bukan satu-satunya tabiat memecahkan, Allah jelaskan, beri penjelasan dengan sifat-sifat neraka hutamah yang lain, yaitu al-narullah al-muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadin mumaddada. Hutamah itu di samping sifatnya atau tabiat asalnya yang menghancurkan adalah dia wujudnya itulah nar, wujudnya adalah api yang dinyalakan. Sudah dinyalakan, ya Bapak Ibu, ya. Sudah lama sekali dinyalakan, sehingga tingkat panasnya itu bukan permulaan, tingkat panasnya itu sudah memuncak dan semakin memuncak. Memuncak dan semakin memuncak tingkat panasnya, ya. Sudah dinyalakan, yang nantinya api itu kemampuan jilatan panasnya itu akan tembus sampai ke hati. Akan tembus sampai ke hati. Ya, sebagaimana ini sama juga al jaza'u min jinsil amal. Orang yang melakukan humazah, lumazah itu kan, itu bikin sakit hatinya itu dalam, itu bikin sakit hati terhadap korban yang korban humazah, lumazahnya itu dalam sekali, ya. Sampai ke hati yang paling dalam itu nyakitinya. Untuk itulah nanti balasannya juga api yang akan membakar dia itu kemampuan tembus panasnya itu langsung sampai ke hati. Nah, akan hancur binasa, begitu hancur dikembalikan lagi, hancur lagi, kembalikan lagi, terus begitu sifatnya abadi. Sifatnya apa? Abadi. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Juga di samping api itu sudah muqadah dan kemampuan panasnya tembus sampai hati, api itu sendiri juga hutamah itu innaha alaihim muqsadah fi umudin atau fi amadin mumaddada. Jadi orang-orang itu setelah dicemplungkan ke dalam hutamah atau wadin tadi, fi jahannam, di sana mereka diikat atau dibelenggu di dalam satu ruangan. Di dalam satu ruangan, diikat di tiang-tiang besar, dan jangan tanya, kalau gitu tiang dan ikatannya nanti kebakar oleh api, ya ini neraka, ini akhirat, ya. Jangan kita ukur cerita akhirat dengan ukuran dunia.
bagi orangnya membakar dan memanaskan dan membinasakan, tapi bagi tiang dan bagi tali pengikatnya, atau kalau bukan tali berarti paku penusuknya untuk mengikat dia, itu tidak akan membakar dan membinasakan, gitu ya. Ya Allah kuasa untuk berbuat seperti itu. Seperti api yang dipakai untuk membakar Nabi Ibrahim AS. Semua orang merasakan api itu panas, tapi khusus bagi Nabi Ibrahim, api itu dingin dan memberi selamat. Ya Allah Maha Kuasa untuk menciptakan seperti itu. Ya. Jadi orang-orangnya nanti itu akan diikat di tiang-tiang besar atau dipantek, ya, diikat atau dipantek di tiang-tiang besar, sehingga tidak memungkinkan bagi dia itu untuk lari atau untuk kabur. Kemudian tempat dia diikat atau dipantek di tiang-tiang besar itu berada di satu ruangan, yang ruangan itu tertutup. Ruangan itu tertutup, bahasanya adalah muqsadah, ya. Kalau Imam Mahali mengartikannya, api itu ada di dalam tiangnya. Ada di dalam tiangnya. Tapi juga bisa dimengerti juga bahwa tiangnya itu berada dalam ruangan di mana orang itu disekap di dalamnya, diikat atau dipantek di tiang-tiang besar, ya. Dan ruangan itu tertutup. Ruangan itu apa? Tertutup. Nah, tiang-tiangnya nggak tahu bentuknya apa, itu memadada. Memadada itu memanjang sepanjang orang yang dipantek atau diikat di situ. Jadi bukan tiang seperti tiang untuk mengikat tali sapi atau tali kerbau, tiangnya pendek, bukan. Tiangnya memanjang sepanjang orang disiksa. Sepanjang orang disiksa di ruangan yang tertutup. Nah, kalau kita memahaminya sebagai ruangan yang tertutup, ini lebih mengerikan lagi, ya. Nah, kalau ayatnya ini mengatakan innaha alaihim muqsadatun, bahwa mereka tuh disiksa dalam satu ruangan, dalam ruangan itu dipenuhi oleh api, yang tabiat api itu hutomah dan muqadah tatulalah idah, ya. Orangnya itu diikat atau dipantek di tiang-tiang besar dan ruangan itu tertutup atau semi tertutup begitu. Nah, maka bisa dibayangkan, ya, tingkat panasnya itu seperti apa, na'udzubillah min dzalik, ya, na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah Bapak Ibu, ya, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Surat yang menjelaskan tentang satu perilaku atau profesi, yang perilaku atau profesinya itu adalah selalu menyerang, mencaci atau menjelek-jelekkan, ya, orang-orang Islam, orang-orang beriman, tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh orang beriman, wabil khusus pada zaman dulu adalah Nabi kita Muhammad SAW diancam dengan ancaman surat Al-Mu'azzahin. Semoga dengan mempelajari tafsir surat ini, ya, kita menjadi paham isinya seperti apa, dan kita bisa atau pemahaman ini menjadi pendorong kita untuk menghindari dari perbuatan dan perilaku seperti ini, ya. Oke, saya kira cukup. Ya, kita cukupkan sampai di sini pengajian kita pada hari ini, ya. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.